subuh yang penuh berkah ini kita semua masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya thalabul ilmi. Mudah-mudahan melalui thalabul ilmi ya yang kita sempatkan sambil menyiapkan ya berbagai hal di setiap subuh, mudah-mudahan kecintaan kita terhadap ilmu ini membawa keberkahan ya untuk usia kita, untuk keberkahan ilmu kita. Dan waktu yang penuh berkah ini ya, sebagaimana Rasulullah senantiasa berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Dan juga Rasulullah senantiasa berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyibah, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Nah, mudah-mudahan berbagai hal baik ya yang kita lakukan di setiap subuh ini menjadi keberkahan ya, baik keberkahan untuk usia kita, keberkahan untuk ilmu kita. Mudah-mudahan semakin hari itu mengkaji ilmu ya, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita diingatkan dengan salah satu hadis, man izdada ilman lam yazdad hudan wa lam yazdad illa bu'adan. Barang siapa yang bertambah ilmu tetapi tidak bertambah hidayah, maka tidak akan bertambah kepadanya kecuali hanya semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah, kita merasa lebih takut ya, bertambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita lebih berhati-hati lagi dalam melakukan berbagai aktivitas. Mudah-mudahan segala aktivitas kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk hari ini kita akan mengkaji salah satu ilmu, yaitu tentang ini etika memberi anak dalam Islam ya. Nah, karena banyak juga nama-nama ya di antara kita ingin gaya, ingin keren ya, tetapi tidak sesuai dengan syariat Islam misalnya. Nah, di sini sudah ada sebuah artikel ya, diawali dari pentingnya sebuah nama ya dalam Islam itu, diantaranya begitu pentingnya ya pemberian nama. Nah, diantaranya di sini nama itu adalah ciri ya atau tanda. Jadi maksudnya nama adalah ini ya, orang yang diberi nama itu kan dia bisa mengenal dirinya atau bisa dikenal oleh orang lain ya. Dalam surah Maryam disampaikan, Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Zakaria, wahai Nabi Zakaria, inna sesungguhnya nubasyiruka, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu bighulamin, dengan lahirnya akan memperoleh seorang anak ya, bighulam, dengan akan memperoleh seorang anak, ismuhu Yahya, namanya Yahya, lam naj'al lahu min qablu samiyya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia gitu ya. Nah, jadi dalam surah Maryam ini bahwa hakikat pemberian nama kepada anak itu adalah supaya dia dikenal dan dimuliakan ya dengan nama itu. Oleh karena itu para ulama sudah sepakat bahwa wajib ya memberikan nama kepada anak, baik itu laki-laki ataupun perempuan, sesuai dengan laki-laki dan perempuan ya identitasnya. Oleh karena itu ketika ada seseorang yang tidak diberi nama, maka hal ini akan menjadikan seorang menjadi majhul ya, tidak dikenal oleh masyarakat. Nah, kemudian waktu pemberian nama, ada sunnah ya dari Nabi Muhammad SAW tentang waktu pemberian nama itu. Memberikan nama kepada anak pada saat ia lahir, ini boleh ya, pada saat lahir misalnya. Kemudian memberikan nama kepada anak pada hari ketiga setelah lahir. Kemudian memberikan nama kepada anak pada hari ke-7 setelah lahir. Jadi maksimal hari ke-7 ya. Misalnya sunahnya itu baik pas baru lahir, atau misalnya hari ketiga atau hari ke-7 ya, sambil akikah ya, diadakan akikah, dipotong rambutnya, kemudian dikasih nama.
yusamihi ya, kemudian sambil dipotong rambut dan sambil melakukan akikah ya. Untuk laki-laki 2 ya dombanya atau kambingnya, kalau untuk perempuan cukup 1. Nah jadi siapa sih yang wajib memberikan nama? Nah jadi pemberian nama itu adalah kewajiban seorang bapak ya, seorang bapak gitu ya, bahwa at-tasmiyah atau at-tasmiyah itu memberi nama. Hakun lil abi, itu adalah nama, itu adalah hak seorang bapak ya. La lil ummi, bukan hak seorang ibu. Nah kadang misalnya ibunya pengen menamai ya, padahal dalam Islam itu ternyata at-tasmiyah yang memberi nama itu adalah hakun lil ab, itu adalah haknya bapak. La lil ummi, bukan haknya ibu. Nah di sini bahwa hadza mimma la naza'un fihi bainan nas. Nah dan jika kedua orang tua berbeda pendapat dalam memberi nama, maka hak bapak lebih dikuatkan ini sebenarnya. Wa anal abawaini idza tanaza'a, misalnya ibunya pengen namanya ini, ayahnya pengen namanya ini, fi tasmiyatil walad fahiya lil ab, maka hak yang lebih kuat itu adalah seorang ayah. Jadi kalau ibu-ibu misalnya kita yang udah hamil gitu ya, padahal nggak seperti itu. Dalam Islam, dalam Tuhfatul Maudud ya, seperti itu. Kecuali misalnya jika ayahnya tidak ada, misalnya meninggal atau hilang atau tidak bertanggung jawab ya, misalnya meninggalkan keluarga atau hilang kesadaran akalnya atau karena sebab lain, maka yang berhak memberi nama adalah ibunya. Sebagaimana kan ibu juga yang paling berhak mengasuh anak. Nah jadi seperti itu. Nah misalnya Allah bercerita ya dalam Al-Quran tentang istri Imran ya, yaitu ibunya Maryam ya, Hannah binti Fakud, bahwa beliau yang memberi nama anaknya dengan Maryam. Nah jadi dalam di sini dalam surah Al-Imran ya, yang ceritanya agak panjang, Allah bercerita mengenai istrinya Imran, yaitu ibunya Maryam ya, beliau yang memberi nama anaknya dengan Maryam. Surah Al-Imran ayat 36. Falamma, maka ketika wado'atha, istri Imran melahirkan anaknya, qalat, dia pun berkata ya, Rabbi, ya Tuhanku, inni wado'tuha unsa, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan. Wallahu a'lam bima wado'at, dan Allah lebih tahu apa yang dilahirkannya itu. Walaysa dzakaru kal unsa, dan anak laki-laki tidak sama seperti anak perempuan. Wa inni sammaituha Maryam, sesungguhnya aku sudah menamai anak ini dengan Maryam. Jadi waktu itu ada sedikit kekecewaan ya dari istrinya Imran, karena beliau itu sudah usianya sudah lanjut usia, kemudian mohon anak sama Allah, pengennya itu anak laki-laki supaya bisa mengabdikan diri ya di mihrab gitu ya. Tetapi ternyata ketika lahir itu anaknya perempuan, maka padahal itu adalah lebih baik ya dalam pandangan Allah, bahwa dia menamakannya wa inni samaituha Maryam. Nah dari ayat ini fihi dilalah, dalam ayat itu terdapat dalil bahwa ala tafdili zakar ya, bahwa lelaki itu lebih afdal alal unsa dibanding perempuan, wa ala tasmiyah, dan bahwa pemberian nama itu waktal wiladah, di waktu lahiran ya, wa ala, bahwa ibu memiliki hak untuk memberikan nama bagi anak jika ayahnya mengizinkan. Itu nggak apa-apa ya, hak ayahnya, tetapi ketika diizinkan ibunya memberi nama nggak apa-apa. Bahwa wa'ala annalil ummi tasmiyatal wadad idlam yakrah al ab. Nah ini, jadi sebagian tafsir menyampaikan bahwa ayahnya Maryam yaitu Imran sudah meninggal ya ketika Maryam berada dalam kandungan ibunya, karena itu yang memberi nama adalah ibunya. Ya, dalam salah satu kitab disampaikan bahwa tibdaduha, ibu Maryam dengan tegas memberikan nama ya dulu ala anna abaha Imran kana qadamat, bahwa ibunya Maryam dengan tegas memberikan nama kepada Maryam, bahwa menunjukkan bahwa ayahnya Maryam sudah meninggal dunia. Kemudian
Intinya untuk menjaga keutuhan keluarga itu penting, jangan sampai ya, ribut gara-gara rebutan nama ya. Selain pokoknya selama makna dari nama itu baik nggak masalah, pokoknya disepakati saja. Nah misalnya para orang tua lebih dewasa, kemudian memahami bahwa anak dan menantu sudah dewasa, maka diizinkan ya untuk memberi namanya dengan anaknya sendiri. Kan kadang neneknya misalnya pengen, kakeknya pengen ngasih nama, pokoknya urutannya begitu saja. Ayahnya ya, kemudian kalau mengizinkan kepada ibunya silahkan ibunya. Nah seperti itu. Nah kemudian ya di sini intinya tidak ada perbedaan pendapat ya, bahwa bapak lebih berhak dalam memberikan nama kepada anak, bukan kepada ibunya. Hal ini sebagaimana sudah sabit ya, sudah tetap dari para sahabat, bahwa ketika mereka mendapatkan anak mereka ya, mereka pergi kepada Rasulullah agar Rasulullah memberikan nama. Nah, kebiasaan para sahabat ya, kalau ada lahiran mereka menghadap Rasulullah dan Rasulullah pun memberikan nama kepada anak mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan bapak lebih tinggi ya dalam hal ini dari ibu. Kemudian nasab anak itu kepada bapak ya, bukan kepada ibu. Nah, bahwa di sini sebagaimana hak memberikan nama itu adalah bapaknya, maka seseorang anak pun bernasab itu kepada bapaknya, bukan kepada ibunya ya. Kan ketika dipanggil Fulan bin Fulan ya, misalnya Muhammad bin Abdullah, misalnya bin Abdillah, misalnya Fulan bin Fulan, bukan Fulan bin Fulanah, bukan Muhammad bin Aminah, tidak seperti itu, tapi dinasabkan kepada ayahnya. Dan dalam surah Al-Ahzab disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'auhum, panggillah mereka anak-anak angkat itu, liabaihim, dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Nah, oleh karena itu pada hari kiamat akan dipanggil dengan nama bapak-bapak mereka. Nah, pada hari kiamat itu akan dipanggil dengan nama bapak mereka, misalnya Ibrahim bin Abdullah misalnya. Nah, ini diterangkan dalam hadis Abdullah bin Umar ya radhiyallahu anhuma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian memilih. Maaf Bun, di saya kok nggak ada layarnya ya? Ada nggak? Tadi mah ada. Tadi Saya mah ada, ada Bun. tuh, sekarang oh masih ada. Ada, Bun. Ada nggak? Ada. Bun. Ada. Ya, sinyalnya kayaknya Bunda. Ada. Nah, ini memilih nama terbaik untuk anak sekarang ya. Bunda Lia ya, saya lanjutkan ya Bun. Ya maaf. Memilih nama terbaik untuk anak. Nah, jadi kewajiban lainnya bagi seorang ayah ya, setelah menjadi hak bapak, maka memilihkan nama terbaik untuk anaknya. Terbaik di sini baik dari sisi lafaz, sisi maknanya ya, sesuai dengan syariat dan lisan Arab ya. Kadangkala pemberian nama kepada seorang anak itu baik dari sisi adab dan diterima oleh pendengarannya, akan tetapi nama tersebut tidak sesuai dengan syariat. Nah, harus sesuai dengan syariat ya. Ada tata tertibnya ya dalam pemberian seorang anak. Misalnya yang pertama itu kan misalnya ya sekarang itu banyak nama itu pada panjang-panjang ya, misalnya atau terpesona dengan popularitas seorang tokoh, artis, atau nama yang kebarat-baratan gitu ya. Bahwa di sini ada tulisan dari Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, Tasmiyatul Maulud ya, bahwa secara khusus menjelaskan peringatan orang tua agar tidak memberikan nama anak dengan nama yang biasa dipakai orang-orang kafir misalnya. Peringatan ini karena dapat memberikan pengaruh buruk kepada anak sekaligus kepada umat Islam secara keseluruhan ya. Kan misalnya nama-nama itu misalnya ada interaksi dengan dunia barat dan sebagainya gitu ya, sehingga mendengar nama-nama asing misalnya, kayak nama-nama yang sudah familiar misalnya Petrus, Jos misalnya, Markus, Jacqueline, Julie, Diana misalnya, Susan, Victoria misalnya ya, Lisanda,
Linda, Lara misalnya. Ini orang tua ya kadang nggak memperhatikan gitu, tetapi memperhatikannya itu yang bagusnya itu persepsi dirinya gitu ya. Padahal kita sebagai orang-orang muslim jangan sampai sengaja ya memilihkan nama dengan nama-nama yang orang-orang yang memusuhi Allah gitu ya. Orang-orang yang memusuhi Allah, misalnya tadi ya sudah diantaranya misalnya, jadi ada pedoman khusus dalam Islam ya, nggak boleh tasyabuh, meniru-niru misalnya, karena arti sebuah nama bagi anak itu sangat luar biasa gitu ya, sangat luar biasa. Nah, di sini diantaranya ada yang pertama adalah disukai memberikan nama kepada seorang anak dengan 2 suku kata, misalnya Abdullah ya, hamba Allah, Abdurrahman, hamba Allah yang maha, hamba Allah Ar-Rahman ya, yang penyayang. Jadi kedua nama ini sangat disukai oleh Allah, sebagaimana diterangkan oleh Nabi ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud. Kedua nama ini menunjukkan penghambaan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini disukai oleh Allah ya, namanya Abdullah, Abdurrahman. Nah, dan sungguh Rasulullah SAW telah memberikan nama kepada anak pamannya ya, yaitu Abbas, dengan Abdullah ya, Abdullah bin Abbas ya, Abdullah radhiyallahu anhuma. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum terdapat 300 orang yang kesemuanya memiliki nama Abdullah. Nah, karena tahu Abdullah itu adalah nama yang dicintai oleh Allah ya, sehingga banyak itu namanya Abdullah. Alhamdulillah di kita juga di Indonesia banyak ya. Dan nama anak dari kalangan Ansor yang pertama kali setelah hijrah ke Madinah Nabi adalah namanya Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi Syekh Utsaimin menyampaikan bahwa kewajiban orang tua ya memilihkan bagi anaknya sebuah nama yang tidak membuatnya merasa malu ya sampai besar. Misalkan anak sampai terusik misalnya, misalnya dengan nama-nama yang misalnya. Jadi ketika kita kepada anak itu harus menyampaikan makna namanya misalnya, bahwa maknanya itu seperti ini, kenapa bunda menamai kamu begini misalnya, dijelaskan misalnya satu persatu. Jadi mudah-mudahan dengan nama yang disandangnya itu anak itu memperoleh keberkahan ya, dari misalnya ketika ya sholih ya, berarti keberkahan tentang kesolehannya. Jadi nama yang baik itu akan memberikan rasa bangga, rasa mulia ya kepada anak, apalagi juga anak sudah tamyiz ya. Nah, jadi karena kalau memberikan nama yang buruk akan memberikan dampak buruk juga bagi umat Islam. Jadi meski hanya sebuah nama, namun nama itu sangat jelas berpengaruh bagi umat Islam sendiri. Jadi ketika nama-nama orang kafir misalnya mendominasi, berarti lebih mengutamakan nama orang-orang yang tidak beriman, yang secara tidak langsung menjadi pertanda kelemahan dan rasa rendah diri gitu ya. Nah, jadi intinya tadi ya, bahwa Syekh Bakar Abu Zaid ya, beliau ya bertaubat dari perbuatan yang seperti ini ya, bahwa nama yang sudah terlanjur dibukukan misalnya, nama-nama yang tercantum di akte KTP misalnya dan sebagainya. Nah, nanti solusinya seperti apa kalau sudah terlanjur namanya tidak sesuai dengan dalam syariat Islam gitu ya. Misalnya di sini tadi yang pertama itu pokoknya yang paling Allah cintai nama itu adalah namanya Abdullah dan Abdurrahman misalnya. Kemudian disukai memberikan nama seorang anak dengan nama-nama penghambaan kepada Allah, dengan nama-namanya yang indah, asmaul husnanya, yang ada asmaul husnanya misalnya Abdul Aziz, Al-Aziz Allah maha gagah, maha perkasa ya Abdul Aziz. Al-Ghani Allah maha kaya, Abdul Ghani, jangan langsung Ghaninya ya, jangan langsung Aziznya, tetapi ada Abdul dulu. Dan orang yang pertama yang menamai anaknya dengan nama yang seperti itu adalah sahabat Ibnu Marwan bin Al-Hakim. Seperti itu. Dia
Asmaul Husna ya, nama-nama Allah yang baik, tinggal dipakai abdun ya, misalnya Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Aziz, Abdul Jabbar ya, misalnya banyak lagi ya. Karena orang-orang Syiah itu tidak memberikan nama kepada anak mereka seperti ini. Mereka nggak suka, mereka mengharamkan diri mereka sendiri memberikan nama dengan nama Abdurrahman. Kalau orang-orang Syiah yang pantang menamai anaknya dengan Abdurrahman, karena yang sudah membunuh Ali bin Abi Thalib namanya adalah Abdurrahman bin Muljam. Nah itu, jadi mereka anti dengan nama Abdurrahman. Itu orang-orang Syiah ya. Kemudian disukai memberikan nama kepada seorang anak dengan nama-nama para nabi. Nah ini yang ketiga adalah jadi ranking satunya tadi ya, Abdullah dan Abdurrahman, itu nama yang dicintai Allah. Kemudian Allah juga menyukai ya ketika disandarkan dengan Asmaul Husna ya. Yang ketiga adalah disukai memberikan nama kepada seorang anak dengan nama para nabi. Para ulama sepakat ya, boleh memberi nama ya dengan para nabi. Maksudnya diriwayatkan dari Yusuf bin Abdissalam, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nama kepadaku Yusuf. Nah ini Rasulullah sendiri yang menamai Yusuf bin Abdissalam dengan nama Yusuf. Ini sanadnya sahih ya. Dan seutama-utamanya nama para nabi adalah nama nabi kita ya, Rasulullah Muhammad bin Abdillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu jadi seutama-utamanya para nabi itu nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama berbeda pendapat tentang boleh nggak sih menggabungkan dua nama Rasul misalnya dengan nama kunyahnya, misalnya Rasulullah kan Abul Qasim ya, beliau diberi gelar kunyah Abul Qasim, ayahnya Qasim, Muhammad Abdul Qasim. Kalau Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya rahimahullah, yang benar adalah pemberian nama dengan namanya ya, yaitu Muhammad boleh. Sedangkan berkunyah dengan kunyah adalah dilarang. Dan pelarangan menggunakan kunyah itu pada saat beliau masih hidup ya, ini lebih keras larangannya. Karena kan ini takut Muhammad siapa, Muhammad yang mana, Muhammad Abdul Qasim sih. Dan penggabungan antara nama dan kunyah beliau juga terlarang. Nah, jadi seperti itu. Biarlah nggak usah sama kunyahnya ya, Muhammad. Nah, kemudian memberikan nama kepada seorang anak dengan nama-nama orang saleh dari kalangan orang-orang muslimin ya. Misalnya telah kuat bahwa hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, innahum, sesungguhnya mereka, kanu, keadaan mereka itu, yasummuna, mereka memberi nama ya, bi asma'i anbiyaihim, dengan nama mereka itu dengan para nabi, wassalihin, dan orang-orang salih. Nah, jadi boleh ini memberikan nama dengan nama orang-orang salih dari kalangan orang muslim ya. Ini ada hadis riwayat yang sahih ya, innahum, sesungguhnya mereka, kanu yasumuna, mereka menamai bi asma'i anbiyaihim, namanya itu anak-anak mereka itu dinamai para nabi ya, wassalihin, dan orang salih. Jadi bagus misalnya nama para nabi ya, Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih misalnya. Nah kemudian para sahabat adalah penghulunya orang-orang salih bagi umat Islam ya. Nah ini misalnya boleh namanya Abu Bakar misalnya, Umar, Ali misalnya, atau Utsman misalnya. Nah ini supaya kita meneladani dan meniru mereka ya. Para sahabat Rasulullah memandang bahwa hal ini adalah baik. Oleh karena itu sahabat Zubair bin Awam memberikan nama kepada anaknya itu, Zubair bin Awam itu punya anak 9 orang. Beliau menamai nama anak-anaknya itu, ke-9-nya itu nama-nama yang mati syahid ketika perang Badar. Misalnya Abdullah itu kan syahid di perang Badar, Urwah, Hamzah, Ja'far, Mus'ab, Ubaidah, Khalid, Umar, dan Munzir. Nah jadi beliau menamainya dengan orang-orang salih ya yang syahid dalam perang Badar. Kemudian syarat-syarat dalam pemberian nama. Nah ini ada syarat-syaratnya ya dalam pemberian nama. Nah tadi kita simpulkan dulu ya yang tadi, jadi jangan sampai
kita memberi nama itu yang orang-orang kafir ya misalnya, tetapi betul-betul memberi nama itu tadi sesuai tuntunannya di atas ya. Tadi misalnya nama Abdullah, Abdurrahman, bahwa inna habba asma'ikum ilallah Abdullah wa Abdurrahman, inna habba asma'ikum, sesungguhnya nama yang paling dicintai oleh ilallah, oleh Allah adalah nama yang paling dicintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Nah, jadi kemudian tadi ya nama-nama yang menunjukkan penghambaan diri terhadap salah satu dari nama Allah, Abdul Malik, Abdul Basir, Abdul Aziz. Nah jadi ada hadis juga ya, sebaik-baik nama adalah yang dimulai dengan kata abadun. Ini sebaik-baik nama itu yang dimulai dengan kata abadun. Nah ini ya, bahwa bernama dengan nama para nabi ya dan rasul ya barusan misalnya. Karena para nabi itu punya akhlak yang paling tinggi ya, amalannya paling bersih. Nah sehingga boleh misalnya kita menamai dengan nama para nabi ya. Contohnya Rasulullah menamai Abdullah bin Salam dengan anak-anaknya Abdullah bin Salam, Rasulullah menamainya dengan Yusuf. Nah ini karena diantaranya seperti itu. Tadi yang memberi nama dengan nama orang saleh ya, bahwa tadi ya Syu'bah menyampaikan bahwa mereka dulu suka memakai nama para nabi dan orang-orang saleh, memilih nama yang mengandung sifat yang sesuai dengan orangnya ya. Misalnya namun dengan syarat nama tersebut tidak mengandung pujian untuk diri sendiri, tidak mengandung makna yang buruk atau mengandung makna celaan. Misalnya Haris, orang yang berusaha, Hammam, orang yang penginginan kuat. Nah ini jadi boleh memilihkan nama yang mengandung sifat yang sesuai dengan orangnya, namun dengan syarat nama itu tidak mengandung pujian untuk diri sendiri. Jadi tidak mengandung makna yang buruk atau mengandung makna celaan. Misalnya Haris, nah itu bagus, orang yang berusaha. Hammam, orang yang berkeinginan kuat. Nah Rasulullah ya dengan, tapi sanadnya ini dhaif ya, Abdul Wahhab al-Jushami, bahwa Rasulullah bersabda, pakailah nama para nabi. Nama yang paling dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Yang paling benar adalah bernama Haris dan Hammam. Yang paling jelek namanya itu adalah Harab dan Murrah. Nah ini, tapi hadis ini derajatnya menjadi hasan li ghairihi ya. Nah jadi intinya pilihlah nama terbaik untuk putra putri kita ya. Harus memilih nama terbaik untuk putra putri kita. Nah di sini syarat-syaratnya dalam pemberian nama tersebut menggunakan bahasa Arab. Ini ideal nama tersebut dibangun dengan makna yang baik secara bahasa atau syariat. Oleh karenanya dengan adanya syarat ini tidak boleh menggunakan nama-nama yang haram, nama-nama yang makruh baik dari segi lafaz ataupun maknanya. Oleh karena Rasulullah ya merubah nama yang jelek menjadi nama yang baik dari segi lafaz ataupun maknanya ya. Nah ini nama-nama yang diharamkan. Ini umat muslim sudah sepakat terhadap haramnya penggunaan nama penghambaan kepada selain Allah ya. Misalnya menghamba kepada matahari, patung, atau manusia atau selainnya misalnya namanya Abdur Rasul. Ini nggak boleh kan, Rasulullah juga manusia ya, Bashar. Abdur Rasul nggak boleh. Abdun Nabi, hambanya Nabi, ini nggak boleh. Sedangkan selain nama Nabi ya, misalnya Abdul Uzza, hambanya Al-Uzza, nama sebuah patung atau sebuah berhala ya nggak boleh. Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah, nggak boleh. Abdul Syam, hambanya matahari, nggak boleh. Misalnya kemudian yang diharamkan juga, nah, jadi tadi diharamkan ya. Kemudian memberi nama dengan nama-nama Allah langsung misalnya Rahim, misalnya Rahman, misalnya Khaliq. Nah, jadi memberi nama dengan nama Allah Tabaraka wa ta'ala secara langsung itu nggak boleh, tapi harus pakai Abdul dulu, Abdul Rahim, Abdul Rahman, Abdul Khaliq. Nah, nggak boleh misalnya walaupun dengan bahasa Arab Rahim, Rahman, Khaliq misalnya nggak boleh, itu kan nama-nama Allah ya. Kemudian memberi nama dengan nama-nama asing tadi ya, atau nama-nama orang kafir, misalnya Dayana, misalnya tadi ya saya sampaikan, misalnya ada itu sudah pasti itu adalah musuh-musuh Islam.
Memberi nama dengan nama-nama patung atau berhala atau sesembahan selain Allah. Misalnya Allat, Lat itu kan nama berhala ya. Al-Uzza, misalnya Al-Uzza, nah nggak boleh. Memberi nama dengan nama-nama asing baik yang berasal dari Turki, Faris, Barbar, nah itu nggak boleh, diharamkan ya. Setiap nama yang memuji atau tazkiyah terhadap diri sendiri atau berisi kedustaan, nggak boleh. Inna akhna, sesungguhnya yang paling dibenci ya, ismun. Inna akhna ismun indallah, sesungguhnya nama yang paling dibenci Allah adalah rajulun tusamma, seseorang yang menamainya malakul amlak, rajanya diraja. Malakul amlak, nah, nggak boleh ya menamai anak seperti itu. Misalnya malakul amlak, rajanya diraja. Nah, memberi nama dengan nama-nama syaitan, misalnya nama syaitan itu al-ajda, nggak boleh ya, walaupun bahasa Arab al-ajda harus tahu artinya apa. Al-mazbalah, tong sampah misalnya. Memberi nama-nama dengan nama syaitan itu nggak boleh. Nah, ini yang diharamkan. Kalau yang dimakruhkan, nama-nama yang dimakruhkan, misalnya dimakruhkan memberi nama anak dengan nama-nama fasik, misalnya orang yang fasik, misalnya azani, misalnya nggak boleh. Seorang pezina, misalnya. Dimakruhkan memberi nama anak dengan nama perbuatan jelek atau perbuatan maksiat, misalnya. Dimakruhkan memberi anak dengan nama pengikut Fir'aun, misalnya namanya itu Fir'aun, Korun, Haman, misalnya itu kan pada pengikutnya nggak boleh. Dimakruhkan memberi nama dengan nama hewan yang dikenal sifat jeleknya, misalnya kalbun ya, anjing misalnya. Kemudian himar itu artinya keledai misalnya, nggak boleh ngasih nama anak dengan himar, keledai. Kalbi misalnya anjing misalnya. Dimakruhkan memberi nama dengan nama ismun, masdar atau sifat yang menyerupai terhadap lafaz agama, adin misalnya, atau al-Islam misalnya. Nuruddin, cahaya agama. Nah, ini dimakruhkan sebetulnya ini. Nuruddin, cahaya agama. Jadi dimakruhkan memberi nama dengan ismun atau masdar atau sifat-sifat yang menyerupai terhadap lafaz agama atau lafaz Islam. Udiyauddin misalnya, Udiyauddin, cahaya agama. Saiful Islam, nah itu nggak boleh juga menamai Saiful Islam misalnya, ini makruh, maksudnya makruh. Dimakruhkan memberi nama ganda, misalnya ya Muhammad, ya Ahmad, Muhammad Ahmad misalnya, Muhammad Said misalnya. Para ulama memakruhkan memberi nama dengan nama-nama surah dalam Al-Quran, ini juga makruh ya. Nama anaknya Toha, Yasin misalnya, Al-Baqarah, Ali Imran misalnya, namanya itu misalnya Anamal, Anahal, Anas misalnya. Nah, ini jalan keluarnya dari pemberian nama yang diharamkan atau yang dimakruhkan seperti apa. Ya, solusi dari kedua hal ini adalah merubah nama tersebut dengan nama-nama yang disukai, yang mustahab atau yang diperbolehkan oleh syariat tadi ya. Dan untuk merubah nama ini misalnya tentu saja agak sulit ya, harus mendatangi kementerian, harus departemen yang mengurusi hal ini ya, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW pernah juga merubah nama-nama yang mengandung makna musyrik kepada Allah ya, menjadi nama-nama yang islami, dari nama-nama yang kufur menjadi nama-nama yang imaniyah. Diriwayatkan dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda bahwa karena Rasulullah SAW, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW Rasulullah merubah yughayyirul isma al-qabih, Rasulullah merubah nama-nama yang jelek ilal ismil hasan, menjadi nama-nama yang baik. Di Rasulullah sering ya merubah nama yang jelek menjadi nama yang baik dari kalangan sahabat. Nah, demikianlah Nabi Muhammad SAW merubah nama yang jelek dengan nama-nama yang baik. Seperti beliau yang merubah nama Syihab menjadi Hisham ya. Syihab menjadi Hisham. Demikian kita mesti merubah nama yang buruk menjadi nama yang baik ya. Misalnya Abdul Nabi menjadi Abdul Ghani, Abdul Rasul kita ganti menjadi Abdul Ghafur, Abdul Husain menjadi Abdul Rahman. Nah, itu sebaik-baik nama. Nah, jadi demikianlah dalam Islam ya, luar biasa sekali bahwa kalau di barat adalah
what is a name ya, apa arti sebuah nama, tetapi nama itu adalah mengandung keberkahan tersendiri. Nama itu adalah doa ketika anak kita dengan nama-nama yang bagus ya, tadi sudah syariat, ketika dipanggil itu adalah menjadi sebuah doa dan keberkahan untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan kita lebih hati-hati lagi ya, kita punya cucu, kita punya orang-orang di sekitar kita yang harus berhati-hati ya, karena makna dari sebuah nama itu adalah begitu urgent, begitu penting dalam kehidupan seseorang. Hanya itu saja, saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Terima kasih atas kebersamaannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarramah Bunda Dr. Haja Penti yang sudah menyampaikan materi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu yang kami hormati, kita akhiri kajian ini dengan sama-sama membaca istighfar, doa kafaratul majlis dan hamdalah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas semua perhatiannya.